yang selalu ingin untuk bersaudara kepada sesama orang yang beriman. Dan kita tentunya senantiasa berdoa selalu semoga kita diberikan oleh Allah persaudaraan yang indah di antara sesama orang yang beriman. Kita tentunya tidak menutup mata bahwasanya sebelum munculnya Dajjal, maka Rasulullah sudah menjabarkan kepada kita dengan bisyarahnya, dengan petunjuk yang beliau sampaikan bahwasanya ada 3 fitnah besar sebelum munculnya Dajjal. Ada fitnah tu akhlas, ada fitnah tu sarra, dan ada fitnah tu haima. Fitnah tu akhlas itu adalah fitnah perpecahan dan pertikaian yang menimpa dan melanda kaum muslimin. Ada yang kedua yang disebut dengan fitnah tu sarra, dengan fitnah kelapangan harta yang Allah bukakan. Harta-harta yang ada di sekitar kita, sampai perut-perut bumi pun mengeluarkan harta yang menjadi sebuah kemegahan di antara kaum muslimin. Dan yang ketiga yaitu fitnah tu haima, kegelapan menyelimuti kehidupan sampai orang begitu kesulitan untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Dan tentunya kita mendapati hal yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah fitnah tu akhlas. Bagaimana fitnah pertikaian, fitnah perpecahan itu sangat luar biasa melanda sebagian besar kaum muslimin terutama di sekitar kita. Dan tentunya kita berdoa semoga kita termasuk di antara orang yang diselamatkan dari fitnah tu akhlas. Kita memiliki hati yang salim, kita memiliki hati yang senantiasa ingin berkomitmen untuk bersaudara. Kita pasti akan menjumpai perbedaan dimanapun kita melangkah. Bahkan ketika kita memiliki keluarga bersama dengan pasangan kita pun kita pasti memiliki perbedaan. Kita dengan anak-anak kita pun juga memiliki perbedaan. Makanya bukan masalah perbedaannya yang kita ributkan, tapi cara kita menyikapi perbedaan itu cukuplah penting untuk kita selalu asah setiap waktunya, supaya proses kita menuntut ilmu bukan hanya menambah referensi, tetapi juga mengasah hati kita. Bagaimana setiap perbedaan tidak menjadikan kita saling mencakar, saling melukai, bahkan saling membunuh kehormatan setiap orang yang beriman. Saya cuma mengatakan bahwasanya ada sabda Rasulullah, bahwasanya Nabi beliau pernah tawaf, lalu beliau melihat Ka'bah, lalu beliau mengatakan kepada Ka'bah, inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika ya Ka'bah. Sesungguhnya kehormatan orang mukmin satu orang itu lebih agung daripada kehormatanmu wahai Ka'bah. Di situ kita bisa mengcompare. Ternyata kehormatan Ka'bah yang kita sepakat bagaimana kehormatan Ka'bah yang luar biasa. Ternyata kehormatan Ka'bah itu letaknya di bawah kehormatan seorang mukmin di sisi Allah. Untuk menunjukkan kepada kita, jangan mudah bagi kita terbakar dengan semangat bermusuhan, saling menghujat, lalu menjadikan kita saling membunuh kehormatan sesama orang yang beriman. Karena sekalinya ketika kita tidak ma'ruf, ketika kita tidak bijak menyikapi perbedaan, maka sesungguhnya kita akan terjatuh pada dosa yang tidak kita sadari. Dosa itu bisa jadi lebih besar daripada dosa minum khamr ketika kita menerjang kehormatan orang yang beriman. Semoga keluarga besar Madrasah Senin Malam senantiasa mampu untuk menjaga komitmen kita untuk senantiasa bersaudara setiap waktu dan setiap saat. Dan kepada seluruh para santriwati yang sedang menghafalkan Al-Quran, semoga kalian bisa menjadi duta ilmu, bisa menjadi duta Quran yang bukan hanya begitu banyak hafalan yang kalian miliki, tapi kalian nanti ketika ditempatkan di berbagai macam tempat, ketika kalian bertugas selepas kalian menghafalkan Al-Quran, semoga kalian adalah orang yang dikenal memiliki semangat yang luar biasa untuk senantiasa mempersaudarakan di antara orang-orang yang beriman, karena iman itu merupakan mahar terindah bagi setiap orang untuk senantiasa bersaudara dan bersama, walaupun terkadang menemukan berbagai macam perbedaan. Semoga perbedaan yang ada di antara kita tidak menjadikan kita menerjang kehormatan orang yang beriman, tidak hanya menjadikan kita mengkultuskan kelompok dan golongan kita, lalu kita merendahkan siapapun yang tidak termasuk pada kelompok dan golongan kita. Nasallallahu salamah wal afiyah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran sempurna yang kita usahakan setiap waktunya seiring kita berzikir, untuk supaya Allah menolong kita supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, senantiasa mengingatmu, dan senantiasa beribadah yang benar kepadamu. Karena tentunya kita faham bahwasanya syukur itu merupakan perkara pada kualitas kehidupan kita. Kita bersyukur atas nikmat yang terus Allah alirkan pada kehidupan kita. Walaupun terkadang syukur kita masih banyak kekurangan dan masih banyak cacatnya.
Tapi siapapun mereka yang terus berusaha untuk bersyukur di balik setiap apapun kenikmatan, kemudahan yang dia dapatkan, Allah melapangkan hatinya, Allah membahagiakan jiwanya, dan Allah pasti memberkahi setiap langkah kehidupannya. Dan Allah pasti akan menghindarkan dia dari depresi, frustasi, dan berbagai macam pressure, tekanan yang ada pada kehidupan ketika setiap manusia senantiasa melecut dirinya untuk senantiasa bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Takaran Allah itu tidak pernah salah. Mengapa tidak bersyukur itu merupakan dosa besar? Karena sesungguhnya barang siapa yang ketika mereka tidak memiliki rasa ridho dan kesyukuran terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya, kenapa dikategorikan dosa besar orang yang kufur dengan nikmat? Karena orang yang tidak bersyukur itu berarti dia telah menuduh Allah itu tidak becus mengatur hidupnya dan menakar apa yang dia butuhkan pada kehidupan. Ketika dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih, maka seakan-akan dia telah menuduh Allah, kamu salah menakar untuk diriku. Kamu salah memberikan sesuatu kepada diriku. Kamu kurang memberikan apa yang ada pada diriku. Sehingga akhirnya disitulah kita paham kenapa kufur nikmat yang merupakan lawan dari kesyukuran itu merupakan dosa yang sangat besar. Karena kufur kepada nikmat bukan hanya sekedar dia mengkufuri nikmat, tapi ternyata kufur kepada nikmat secara tidak langsung. Engkau telah menuduh Allah tidak becus menakar apa yang datang pada kehidupanmu. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul syukur. Maka sesungguhnya Allah melapangkan kita. Syukurlah, pasti Allah memberikan kepada kita senyuman terindah. Dan syukurlah, pasti Allah memberikan keberkahan yang Allah tidak akan berikan. Ketenangan, kelapangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Kecuali kepada mereka yang senantiasa mereka bersyukur kepada Allah. Apakah sama antara mereka yang bersyukur kualitasnya dengan mereka yang tidak pernah bersyukur? Tidak akan pernah sama. Maka semoga kita menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu dan setiap saat. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu membahas tentang kaidah nabawiyah. Ada 40 hadis yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil hafidhahullah ta'ala. Dari 40 hadis yang sejatinya 40 hadis ini sangat relate pada kehidupan kita. Dan kita tentunya ingin sekali menghadirkan motivasi pada kehidupan kita, menghadirkan sebuah narasi pada kehidupan kita dengan hal yang terbaik. Dan tidak ada sebuah petunjuk, tidak ada narasi yang terbaik kecuali apapun yang disabdakan oleh Rasulullah karena memiliki keterkaitan yang begitu erat pada kehidupan kita. Bermasalahnya kehidupan kita, berantakan kehidupan kita, itu sebenarnya kalau kita mau jujur melihat secara lebih internal, berantakan kehidupan kita itu ya biasanya karena kita tidak menjadikan Nabi sebagai sumber referensi. Kita tidak menjadikan Nabi menjadi sumber narasi pada kehidupan untuk mengawal kehidupan kita. Akhirnya siapapun yang mereka menjauhkan dirinya dari petunjuk Nabi, pelan tapi pasti, hidupnya pasti berantakan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul hajat kita kepada petunjuk Nabi, hajat kita kepada sabda Rasulullah itu betul-betul luar biasa, memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan tentunya pasti memberikan kepada kita keselamatan jalan kehidupan kita untuk terselamatkan dari banyak benturan-benturan dalam kehidupan. Kalau kita ingin selamat dari banyak benturan kehidupan, simpel dan sederhana. Ikuti saja petunjuk Nabi. Karena sesungguhnya Nabi tidak pernah salah, Nabi tidak pernah khilaf. Nabi ditunjuk oleh Allah menjadi seorang Rasul untuk memberikan petunjuk pada kehidupan kita. Supaya menghindarkan kita dari banyak benturan pada kehidupan yang sejatinya. Kita tidak perlu mengalami benturan itu ketika kita jujur menjadikan Nabi menjadi sumber referensi di dalam kehidupan kita. Ironisnya banyak orang yang terkadang mereka banyak mengambil quote, banyak mengambil perkataan, banyak mengambil narasi yang datang dari mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tapi justru mereka merasa asing dengan apapun yang datang dari sabda Rasulullah. Mereka tidak paham narasi yang datang dari baginda Nabi. Mereka tidak mengerti tentang quote terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah yang sejatinya itu menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Dan itulah sumber malapetaka pada kehidupan, yaitu ketika kita justru meninggalkan hajat terbesar pada kehidupan kita supaya kita menjadikan Nabi menjadi imam pada kehidupan kita dan jangan jauh-jauh dari setiap sabda terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah yang menjadikan kita
Kenapa kita mempelajari qawaid nabawiyah? Kenapa kita mempelajari tentang kaidah-kaidah agung dari setiap sabda Rasulullah yang memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan kita? Karena hajat kita kepada sabda Nabi itu lebih besar daripada hajat kita kepada makan dan minum. Karena hajat kita kepada sabdanya Rasulullah itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Dan sesungguhnya sabda Rasulullah SAW memberikan jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Itulah makna kita itu ta'zim kepada baginda Nabi SAW. Saya jadi teringat ya, agak sedikit keluar dari jalur. Saya jadi teringat tentang kisahnya Malik bin Anas, seorang ulama besar. Malik bin Anas itu kalau kita membaca di dalam lembaran biografi sirah kehidupan beliau, kita itu akan menjumpai bahwasanya ada dua hal istimewa yang dilakukan oleh Malik bin Anas. Yang pertama, Malik bin Anas itu merupakan salah satu di antara sedikit ulama yang apabila beliau masuk ke kota Madinah, beliau selalu turun dari kudanya, beliau turun dari ontanya. Sebentar. Beliau turun dari kudanya, beliau turun dari ontanya. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau tidak menaiki kuda, tidak menaiki onta di kota Madinah? Maka beliau mengatakan, astahi, saya itu malu. An amshi ala turbatin, saya malu ketika berjalan di atas tanah yang di dalam tanah itu ada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa takzimnya seorang Malik bin Anas kepada Rasulullah. Makanya salah satu ulama yang tidak pernah menaiki kuda, tidak pernah menaiki onta kalau beliau masuk kota Madinah, yaitu adalah Malik bin Anas, untuk menunjukkan betapa rasa cinta beliau kepada baginda Nabi sangatlah besar. Itu juga terjadi kepada kehidupan beliau pada sisi yang lain. Ternyata bukan hanya beliau tidak berkenan untuk menaiki kuda, tidak menaiki onta ketika masuk ke kota Madinah. Malik bin Anas ini termasuk salah satu ulama juga. Kalau beliau itu akan menyampaikan salah satu hadis Nabi, yang beliau lakukan adalah beliau berwudu secara sempurna sebagaimana wudu beliau ketika akan melaksanakan sholat. Lalu beliau itu melaksanakan mandi junub, mandi janabah, mandi besar, mandi yang wajib. Lalu setelah itu beliau berdandan, beliau memakai minyak wangi yang terbaik sebelum beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan oleh Malik bin Anas di sepanjang hidupnya, ketika beliau berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah yang datang dari sabda Nabi Muhammad SAW. Dua sisi kehidupan Malik bin Anas ini setidaknya saya menangkap sebuah potret yang ada kaitannya erat dengan kita ketika mempelajari qawaid nabawiyah. Bahwasanya kenapa kita mempelajari qawaid nabawiyah? Bukan hanya sekedar ini adalah jalan keselamatan, ini bukan hanya sekedar referensi yang penting yang sangat kita butuhkan pada perjalanan hidup kita supaya hidup kita tidak mengalami banyak benturan ketika kita jujur menjadikan Nabi menjadi imam pada kehidupan kita. Tapi ini juga memberikan kepada kita sebuah insight. Kalaulah seorang Malik bin Anas ketika beliau berinteraksi dengan baginda Nabi ketika sudah wafat, beliau rela untuk berjalan dengan perjalanan yang panjang melelahkan melewati kota Madinah tanpa menaiki kuda karena menghormati Nabi yang Nabi dimakamkan di kota Madinah. Dan kita mendapati Malik bin Anas, beliau sampai wudu, sampai mandi junub sebelum beliau menyampaikan hadis Rasulullah. Maka bentuk interaksi inilah yang menjadikan kita semakin menangkap sebuah potret. Ya inilah yang menjadi salah satu potret kecintaan kita kepada Rasulullah. Menjadikan apapun yang disabdakan Rasulullah betul-betul menjadi narasi terbaik pada kehidupan kita. Supaya kita tidak perlu mengisi dengan informasi-informasi yang salah ketika kita sudah mengisi bagaimana sumber tangki referensi pada kehidupan kita dengan sabda Rasulullah SAW. Mari kita mengambil sebuah perenungan yang sangat indah dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata begini, kalau kamu tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, pasti kamu akan disibukkan dengan sesuatu yang buruk. Kalau kamu tidak disibukkan dengan sesuatu yang hak, kamu akan disibukkan dengan sesuatu yang batil. Ala sabilil misal, dengan contoh yang ini, kita mengambil sebuah penjelasan yang lebih luas. Sama pula, bahwasanya pikiran kita ini merupakan sesuatu yang penting. Kalau kita tidak mengisi dengan referensi-referensi yang datang dari Nabi, yang datang dari sahabat, yang datang dari kalangan tabi'in, maka pikiran kita ini akan diisi dengan sesuatu yang sifatnya
junk information akan diisi dengan informasi-informasi sampah, akan diisi dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang temeh, sehingga akhirnya banyak kualitas kehidupan kita hari ini turun, jauh turun kualitas kehidupan kita, baik selaku anak, baik selaku orang tua, baik selaku guru. Kenapa kualitas kehidupan kita merata mengalami penurunan cukup signifikan? Ya karena yang ada di kepala kita tidak lagi berisi pada sesuatu yang berkualitas dari sabda Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para ulama, tapi justru diisi dengan sesuatu yang sifatnya shortcut, pendek-pendek, yang tidak membawa dampak kebaikan pada kehidupan kita, memenuhi pikiran kita. Sehingga setiap scrolling, setiap sosial media yang kita jumpai, yang kita dapatkan, memenuhi pikiran kita, sampai akhirnya ketika penuh, tidak ada lagi tempat untuk sesuatu yang sifatnya itu mempesona, yaitu adalah sabda Rasulullah yang harusnya kita masukkan ke pikiran kita dulu, ya, yang memberikan kebaikan dan keselamatan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan semakin kita paham kenapa kita mempelajari tentang qawaid nabawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mukaddimah ini semakin menguatkan untuk memberikan why-nya kenapa kita mempelajari qawaid nabawiyah yang disusun oleh Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Kita kemarin dalam perjalanan panjang kita sudah mempelajari 7 kaidah dari sabda Rasulullah SAW. Kaidah yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, yaitu adalah membahas tentang ittabi'u wala tabtadi'u faqad kafaitum. Sebagaimana kita mendapati man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rasulullah mengatakan, yang kedua, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan datang dari ajaran kami, maka sesungguhnya tertolak. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya agama ini merupakan agama ilmu, yang tentunya semua berdasarkan kepada sebuah hujah, kepada sebuah dalil, bukan berdasarkan kepada khurafat dan bukan berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya kosong, yang tidak mampu dipertanggungjawabkan secara hujah melalui kitabullah dan sunnah. Kaidah yang ketiga, kita sudah membahas tentang ad-dinun nasihat. Sesungguhnya agama ini merupakan sebuah agama yang di dalamnya sebuah nasihat dalam berbagai macam versinya dan ragamnya. Yang keempat, kita sudah mempelajari al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu adalah jelas. Dan bagaimana urusan di antara yang halal dan yang haram itu merupakan perkara-perkara yang mutasyabihat. Kaidah yang kelima yang sudah kita bahas, mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Dan yang keenam yang sudah kita bahas, mana qasad shadaqatun min mal. Sesungguhnya tidaklah pernah berkurang setiap harta yang kita miliki hanya karena sedekah yang kita keluarkan. Itulah 6 kaidah yang sudah menjadi pembahasan kita. Sekarang kita menuju kepada kaidah yang ketujuh. Al-qaidatu as-sabi'atu. Al-arwahu junudun mujannadah. Sesungguhnya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW secara mu'allaq mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya ruh itu sebagaimana pasukan-pasukan yang terlatih, yang mana ketika mereka itu saling kenal, mereka saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong, dan ketika mereka tidak saling kenal, maka sesungguhnya mereka akan berpencar dan mereka akan berselisih dan mereka akan berpisah. Mari, ini merupakan salah satu di antara hadis yang memiliki kaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kehidupan kita sehari-hari tentunya kita akan bertemu dengan keramaian banyak manusia. Dan kita akan bertemu manusia dengan berbagai macam ragamnya. Manusia itu disetting oleh Allah dalam proses penciptaannya secara fitrah menjadi makhluk sosial. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu memiliki keragaman. Dan setiap manusia dengan proses dan tahapan yang mereka lalui dalam kehidupan itu memiliki berbagai macam karakter dan kecenderungan yang ada pada hidupnya sesuai dengan tingkat referensi yang mereka dapatkan, sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka peroleh, dan sesuai dengan tingkat evaluasi yang mereka lakukan dalam kehidupan. Akhirnya melahirkan banyak manusia yang berbeda-beda dan memiliki berbagai macam ragam dan latar belakang yang tentunya tidak bisa ditarik dengan satu bentuk dan satu warna pada kehidupan manusia. Inilah salah satu fitrah yang pasti kita temukan pada kehidupan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini,
Maka betul-betul erat kaitannya pada kehidupan. Sekaligus pula kita mengetahui bahwasanya Nabi itu betul-betul seorang Nabi dan seorang utusan Allah. Sehingga Nabi mampu memotret satu perkara yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan interaksi sosial. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau bukan seorang psikolog, tapi Rasulullah itu paham tentang psikologi dan kejiwaan. Makanya akhirnya Rasulullah mengatakan al-arwahu junudum mujannadah. Sesungguhnya ruh dan jiwa manusia itu bagaikan pasukan yang terlatih. Kalau dia mendapatkan kecocokan, maka mereka akan berkumpul. Kalau tidak mendapatkan kecocokan, mereka akan berselisih. Maka itu menunjukkan betapa luar biasanya Nabi. Dengan setiap wahyu yang Allah turunkan kepadanya, Nabi sampai bisa membuat sebuah teori dalam sebuah interaksi sosial dengan hadis yang disabdakan sebagaimana yang dikatakan dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan kepada kita, Nabi itu bukan hanya sekedar Nabi dan Rasul, tapi orang yang paling paham tentang kejiwaan itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling paham tentang emosi, tentang jiwa, tentang hati manusia, tentang psikologi manusia itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi beliau seorang Nabi yang paham tentang masalah kejiwaan. Makanya maaf ya kalau ada ilmu kejiwaan kok dipisahkan dari Islam, seakan-akan ilmu kejiwaan dan Islam itu berada pada dua lereng yang berbeda. Ini salah. Karena memang salah satu di antara tujuan diturunkannya Islam, diutusnya baginda Nabi itu mengurusi masalah kejiwaan dan psikologi manusia. Marilah kita membaca di dalam ayat yang kedua pada surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua Allah menyampaikan huwallazi ba'atsa fil ummiyina, Allah yang mengirimkan seorang nabi dari kalangan ummi, memiliki satu tugas, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa manusia, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada manusia setelah dibersihkan hatinya itu apa? Mengajarkan kepada manusia itu Alkitab dan hikmah, yang mana sebelum itu mereka dalam kondisi mereka tersesat. Jadi tugas kedua setelah membacakan ayat-ayat Allah itu apa? Tugas yang kedua itu adalah membersihkan jiwa manusia. Ini berkaitan erat bahwasanya Nabi adalah orang yang paham tentang kejiwaan, lalu mengkaitkan masalah kejiwaan dalam keterkaitan pada masalah interaksi sosial pada kehidupan. Dan ini merupakan salah satu kaidah agung yang apabila kita memahami dengan baik, maka sesungguhnya kaidah ini akan melahirkan banyak perbaikan pada kehidupan kita di dalam kita berinteraksi. Setelah kita menyampaikan tentang itu, maka yang pertama, poin pertama yang kita harus paham, bahwasanya hadis ini memiliki asbabul wurud di dalam keterangan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Bahwasanya ada sebuah asbabul wurud ketika Nabi mengatakan bahwasanya setiap jiwa itu bagaikan pasukan yang terlatih. Yaitu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati ada sahabat wanita dari kalangan muhajirin yang memiliki sifat itu orangnya riang, membuat kegembiraan setiap dia datang dan membuat keceriaan pada orang-orang di sekitarnya. Mungkin kalau dalam bahasa psikolog ini orangnya sanguin. Sanguin itu orang yang suka membuat orang itu ketawa, gembira, kedatangannya itu membuat ceria. Maka sahabat wanita yang memiliki jiwa yang semacam ini, karakternya itu ceria, gembira, dan membuat suasana itu bisa hangat, maka ketika melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ternyata di Madinah dia akhirnya berjumpa dengan sahabat wanita yang memiliki ciri dan karakter yang sama dan mereka akrab. Ada seorang wanita dari kalangan Ansor yang memiliki sebuah karakter. Orangnya juga membuat keceriaan, kegembiraan, membuat hangat, dan membuat senang setiap dia datang bersama dengan orang di sekitar. Sama-sama memiliki sifat sanguin. Maka akhirnya sahabat wanita dari kalangan muhajirin ini akhirnya bersahabat akrab dengan sahabat wanita dari kalangan Ansor. Dan ketika Rasulullah melihat kejadian itu, maka Rasulullah mengucapkan hadis ini, al-arwahu junudum mujannadah. Sesungguhnya setiap roh, setiap jiwa itu bagaikan pasukan yang terlatih. Dan ketika mereka mengenali siapa yang mereka cocok, mereka bertemu, mereka saling membantu, dan siapapun yang mereka tidak cocok, mereka saling berpencar dan mereka saling berselisih. Ini merupakan asbabun nuzul.
Ya, makanya Masya Allah, ini merupakan asbabun nuzul yang dari asbabun nuzul secara historinya dari peristiwa yang menjadi latar belakang hadis ini disampaikan oleh Rasulullah. Kita sudah mulai bisa membuat mappingnya. Oh, ternyata hadis ini merupakan sebuah hadis yang dilatar belakangi dari sebuah interaksi sosial dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor, yang mereka pada dasarnya memiliki jiwa yang sama, memiliki karakter yang sama ketika akhirnya mereka bersahabat. Ini juga menjadi sebuah jawaban dari kita, ya, bahwasanya kenapa muhajirin dan ansor yang sebelumnya mereka tidak pernah kenal, kalangan muhajirin dan ansor yang mereka datang dari latar belakang yang cukup berbeda. Karena kalangan muhajirin itu merupakan penduduk kota Mekah, di mana penduduk kota Mekah itu mereka cenderung keras karena banyaknya peziarah dan banyaknya musafir yang datang ke kota Mekah, menjadikan akhirnya penduduk kota Mekah itu lebih open, tapi juga keras mereka karena ramainya orang yang datang ke kota mereka dan wilayah mereka. Dan mereka itu basisnya adalah para pedagang, karena kota Mekah menjadi kota yang menjadi tujuan banyak orang dari berbagai macam wilayah pada saat itu. Berbeda dengan kalangan Ansor. Kalangan Ansor itu adalah kalangan dari satu wilayah yang tidak menjadi tujuan orang datang pada saat itu. Yang mana mereka memiliki satu wilayah yang sebelum dinamakan kota Madinah dinamakan kota Yathrib. Rata-rata penduduknya mereka adalah seorang petani dan mereka tidak terbiasa dengan kedatangan orang dari luar wilayah mereka dengan begitu banyak sebagaimana penduduk Quraisy ketika mereka menjadi tuan rumah dari ratusan bahkan ribuan orang yang datang berziarah ke kota Mekah. Tapi akhirnya ketika kalangan muhajirin mereka melakukan perjalanan sampai akhirnya di kota Madinah mereka berjumpa. Kenapa langsung mereka akrab? Sampai kita mendapati persahabatan itu terjalin dengan begitu indah. Tentunya ini tidak lepas dari peran Rasulullah SAW yang pertama. Dan sebelum itu tentunya Allah yang menjadikan persaudaraan itu tumbuh di antara hati mereka. Dan Rasulullah memiliki peran yang cukup penting. Karena Rasulullah ketika pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah, selain beliau membangun masjid, maka beliau fokus mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Tapi ini juga merupakan bagian dari apa yang dikatakan Nabi. Memang jiwa itu ketika terlatih, bagikan pasukan yang terlatih, mereka itu saling mencari gitu, untuk saling tolong menolong. Ketika muhajirin, mereka tidak ada keinginan kecuali mereka meraih kebahagiaan di akhirat. Berjumpa dengan kalangan ansor, ketika mereka berkenalan dengan dakwahnya Rasulullah SAW, mereka juga ingin supaya merasakan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Persamaan inilah yang menjadikan mereka bertemu, mereka saling berjumpa, mereka saling membackup, mereka saling tolong menolong, dan mereka saling memberikan loyalitas tingkat tinggi ketika mereka telah dipersaudarakan di atas persaudaraan yang sama, frekuensi akhirat yang menyatukan mereka. Ini yang kita harus mengerti. Ya. Makanya kalau tujuan itu telah sama, itu betul-betul menyenangkan. Karena apa? Karena kalau kita melewati kehidupan dengan ibadah, lalu kita sudah mendapatkan pasangan yang ada di sekitar kita, memiliki kecocokan dengan frekuensi yang sama, itu menjadikan nikmatnya kita itu menjalani kehidupan kita dalam tugas dan amanah yang kita harus lakukan, itu menjadi lebih ringan ketika kita mendapatkan orang-orang yang kita cocok, lalu kita bersahabat dan memiliki visi dan tujuan yang sama dan frekuensi yang sama. Dan ini menggembirakan sekaligus untuk kita. Kita tidak bisa membayangkannya. Contoh ya, kalian nanti para santriwati, misalkan kalian bepergian ke Solo, lalu ketika kalian naik bis, ternyata kalian ketika naik bis transportasi umum, ternyata bareng-bareng bersama santriwati yang lainnya, ternyata ketika kalian harus pergi sendirian, ternyata kalian ketemu dengan orang lain sesama perempuan, tapi kalian tidak cocok. Maka perjalanan ke Solo itu menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Karena apa? Karena kita tidak cocok dengan orang yang ada di samping kita. Tapi perjalanan kita, kalau misalkan kita ke Solo, lalu ketemu dengan orang yang cocok sekali dengan kita, maka perjalanan ke Solo itu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Akhirnya tidak terasa ketika sampai di rest area untuk makan, sholat isya, lalu melanjutkan perjalanan, bahkan sampai malam kita tidak tidur karena materi kita bersamanya tidak pernah habis dan selalu berganti-ganti dengan materi yang selalu nyambung. Makanya Masya Allah ini, makanya hadis ini itu selain kita membicarakan tentang asbabul wurud,
bagaimana latar belakang hadis ini sampai Rasulullah mengucapkan hadis ini dalam keterangan Imam Ahmad dalam musnadnya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memang ketika kita betul-betul mendapatkan jiwa kita bertemu dengan jiwa yang cocok dengan kita, maka itu merupakan salah satu kenikmatan kita dalam kehidupan. Makanya memastikan nanti kalau kita mencari jodoh itu pastikan jiwa kita dengan jiwa pasangan kita itu cocok. Karena salah satu hal yang berat dalam kehidupan berumah tangga itu kalau kehidupan kita, ketika jiwa kita akan melangsungkan pernikahan, ternyata jiwa kita tidak memiliki kecocokan dengan jiwa orang yang menjadi pasangan kita di dalam kehidupan berumah tangga, itu berat sekali. Kalaulah perjalanan ke Bintaro ditemani seseorang yang kita tidak cocok, menjadikan kita tidak nyaman, akhirnya ke Bintaro dari Bekasi yang biasanya 1 jam terasa lama sekali dan penat kita di atas mobil karena kita memiliki teman yang tidak cocok. Lalu apalagi di dalam kehidupan berumah tangga, kok sampai kita tidak memiliki pasangan yang cocok, sebagaimana ruh itu pasukan terlatih yang cocok akan mendekat, lalu kita tidak ada kecocokan dalam masalah kejiwaan ini, maka Masya Allah itu berat sekali dalam kehidupan berumah tangga, dan hanya rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kehidupan rumah tangga semacam itu ketika kita tidak hati-hati di dalam kita melangkah dalam pernikahan untuk memastikan jodoh kita itu adalah yang memiliki kecocokan jiwa dengan kita. Ya, makanya maaf ya, kadang-kadang inilah yang menjadi banyak masalah dalam kehidupan kita di dalam berumah tangga. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan saya selalu berkata untuk memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan kita semuanya. Disitulah kita harus paham ya, jodoh itu bukan hanya nyari yang baik, tapi nyari yang tepat untuk kita. Dan ketepatan itu salah satunya ketepatan dan kecocokan jiwa kita bersama dengan dirinya. Dan itulah arti dari sakinah, ketenangan. Yaitu ketenangan itu ketika jiwa kita bertemu dengan jiwa pasangan yang telah menjadi bagian hidup kita, dan kita memiliki frekuensi bersanda yang sama, memiliki kecondongan Al-Quran yang sama, maka itu insya Allah itu lebih melanggengkan. Makanya maaf ya, kalau santriwati kebiasaannya sudah murojaah Quran gitu ya. Ya kalau mencari jodoh ya kalau bisa adalah yang sama-sama senang murojaah Quran, supaya mereka bisa murojaah di pojok kamar berdua antara suami istri, sang suami murojaah surat Ali Imran, sang istri lalu melihat dan mendengarkan murojaah dari suaminya. Maka terkadang hal kecocokan semacam itu yang membuat kehidupan itu menjadi lebih nikmat. Makanya sekali lagi kembali kepada tadi, al-arwahu junudum mujannadah. Ruh itu sebagaimana pasukan terlatih. Kalau dia mengenali yang cocok, maka dia akan bersatu dan saling membahu. Kalau tidak cocok, mereka saling berselisih. Ya, makanya maaf ya, kadang-kadang tidak mampu dipertahankannya sebuah kebersamaan dalam keluarga itu ya, kadang-kadang memang tidak ada kecocokan dalam masalah kejiwaan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu yang pertama yang kita harus paham. Yang kedua, kita harus memahami wa hadhil qaidah tunabbih ala hikmatin min hikamillahi fi khalqihi. Ini dikatakan oleh penulis kitab ini, sesungguhnya kaidah ini menjelaskan tentang hikmah Allah dalam penciptaan manusia, di mana Allah itu ketika menciptakan manusia, Allah itu memberikan kisi-kisi yang luar biasa, hikmahnya itu luar biasa besar dalam kehidupan kita. Jadi Allah itu betul-betul detail ketika menciptakan manusia. Ya, Allah itu detail sekali menciptakan kehidupan manusia, bahwasanya tidak ada yang terlewatkan dari setiap penciptaan Allah, bahwasanya tidak ada satupun yang tertinggal dalam proses Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan makhluk bernama manusia, Allah ciptakan bumi, yang Allah jadikan bumi itu ditundukkan untuk kepentingan hajat manusia. Allah jadikan setiap manusia mereka memiliki lawan jenis supaya mereka memiliki keterkaitan dan keterikatan serta memiliki keinginan untuk saling bersatu dalam pernikahan. Dan bukan hanya itu saja, Allah juga menjadikan setiap jiwa itu bagaikan pasukan yang terlatih yang memiliki kecocokan dengan sebagian yang lainnya. Dan itu terjadi merupakan bagian dari hikmah besar yang Allah berikan pada kehidupan kita. Sekaligus pula ini juga memberikan kepada kita tentang kaidah kebaikan dan keburukan itu ada pada proses penciptaan Allah, bahwasanya yang baik akan kumpul dengan yang baik, yang buruk akan kumpul dengan yang buruk.
Dan ini merupakan hikmah Allah ketika Allah menciptakan jiwa itu. Lalu Allah menjadikan karakter jiwa itu akan bertemu dengan mereka yang cocok dan akan berselisih dan bubar kepada mereka yang tidak cocok. Sehingga dari kaidah ini, Masya Allah ya, Allah itu detail sekali. Dan setiap proses penciptaan dan setiap apapun goresan dari takdir yang Allah berikan pada kehidupan manusia itu yang membawa kepada kita sebuah ujian. Ya, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, detail sekali Allah itu menciptakan kehidupan manusia itu. Sampai masalah jiwa pun dijadikan oleh Allah, jiwa itu bagikan pasukan yang terlatih. Siapa yang menciptakan makhluk dengan begitu sempurna sampai setiap partnya itu memiliki ilmu, memiliki hikmah, maka yang menciptakannya adalah Allah semata. Untuk menunjukkan kepada kita betapa alimnya Allah, betapa ilmunya Allah itu detail ketika menciptakan manusia. Sehingga tidak ada satu part pada kehidupan kita yang terlewatkan kecuali Allah telah membuat konsepnya. Supaya manusia belajar dari setiap konsep itu sesuai dengan petunjuk Allah supaya dia tidak salah jalan. Insya Allah ya. Sampai masalah jiwa kecondongannya pun diciptakan oleh Allah. Ya, jadi Allah bukan hanya sekedar membuat cinta. Allah bukan hanya sekedar membuat urusan biologis, tapi Allah juga membuat kecondongan jiwa. Masya Allah ya. Apakah kita tidak merasakan betapa detailnya Allah menciptakan dalam kehidupan? Allah bukan hanya mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bukan hanya Allah jadikan manusia itu berbeda-beda, dijadikan mereka berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah supaya mereka saling berkenalan. Bukan hanya Allah jadikan manusia berbeda untuk mereka berkenalan dengan latar belakang yang berbeda, culture yang berbeda, budaya yang berbeda, supaya mereka bisa sharing terhadap perkara-perkara yang baik yang tidak bertentangan dengan ketentuan kitabullah. Tapi Allah juga jadikan dalam setiap interaksi manusia itu ada kecondongan jiwa yang tidak bisa dipaksakan, yang menjadikan kita semakin menundukkan kepala kita betapa agungnya Allah di dalam menciptakan alam semesta ini, dan kita sebagai salah satu ciptaan Allah. Tidak ada satupun bagian dari kehidupan kita kecuali setiap ciptaan Allah itu membawa hikmah terbaik dalam kehidupan. Coba, siapa yang bisa membuat manusia itu memiliki jiwa yang memiliki kecondongan kepada yang baik, yang ketemu dengan yang baik, yang buruk akan ketemu yang buruk, kecuali Allah. Ya. Maka ini juga menjadi bukan hanya menggambarkan betapa besarnya Allah itu ketika menciptakan manusia, betapa detailnya Allah dan alimnya Allah ketika menciptakan manusia, tapi ini juga berisi di dalam ciptaan Allah yang sedemikian dahsyatnya. Ini juga memberikan kepada kita ruang ujian. Bahwasanya ketika kita disampaikan bahwasanya setiap jiwa itu condong kepada apa yang cocok untuknya, maka kita harus betul-betul memastikan jiwa kita itu berada pada sifat yang mana. Karena kalau kita berusaha menjadikan jiwa kita itu baik, kita akan ketemu yang baik. Tapi kalau kita menjadikan jiwa kita buruk, ya kita akan ketemu dengan sesuatu yang buruk. Karena apa? Karena sekali lagi, ketika Nabi menyampaikan tentang tabiat jiwa yang mereka bagikan pasukan terlatih, itu sekaligus pula memberikan instruksi kepada kita, kondisikan jiwamu, karena sesungguhnya yang akan Allah pertemukan dengan dirimu itu sesuai dengan apa yang kamu miliki pada karakter jiwamu. Jadi kalau orang dia melatih dirinya untuk mencintai Al-Quran dan melatih untuk Al-Quran, maka akan didekatkan dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ini pula juga merupakan instruksi untuk setiap orang tua dalam pendidikan anak sebenarnya. Kalau kamu biasakan anakmu untuk bangun subuh, nanti dia akan ketemu dengan anak-anak yang bangun subuh, yang ketemu di masjid, mereka saling berkenalan, mereka saling bertemu, mereka saling ngobrol ketika habis sholat subuh, dan mereka itu akan membawa itu sampai mereka dewasa. Makanya akhirnya ini juga merupakan lembaran ujian yang datang dari Allah untuk kita. Ini yang kedua. Supaya masing-masing dari kita akhirnya memahami, karena sifatnya jiwa itu dua, baik atau buruk, pastikan jiwa kita mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan yang kita asah dari jiwa kita, maka kita akan dipertemukan dengan orang yang memiliki satu frekuensi dengan kita, yang senantiasa ingin baik, akan ketemu dengan orang yang baik. Dan itu sebuah sifat yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Makanya akhirnya secara tidak langsung Allah memberikan kepada kita sebuah arahan. Sudah, latih jiwamu dengan hal-hal yang baik, tumbuhkan habits yang positif,
supaya nanti kamu ketemu dengan sesuatu yang positif ketika kamu melatih jiwamu, lalu jiwamu itu secara organik akan membimbing kamu dan mengarahkan kamu kepada sesuatu yang positif pula. Dan itu kaidah fitrah pada kehidupan yang Allah tentukan setelah orang memahami tentang kaidah kejiwaan. Ya. Ini merupakan ujian pula datang dari Allah kepada kehidupan kita. Makanya akhirnya kita dituntut pada kaidah ini, itu kita akhirnya dituntut apa? Kalau kita dituntut untuk menumbuhkan bagaimana kejiwaan kita ini, dan kita pasti akan bertemu kok dengan orang-orang yang memiliki satu frekuensi dengan kita. Contoh, kadang-kadang kita berjumpa, gimana ya ada orang di satu tempat gitu, misalkan di Jepang, di Belanda gitu, bangun masjid. Kok bisa-bisanya ketemu dengan orang yang tidak saling kenal, tapi tiba-tiba pengen sama-sama bangun masjid. Akhirnya mereka ketemu, ngobrol, lalu mereka ternyata memiliki visi yang sama, pengen punya masjid di tempat yang mereka menjadi minoritas. Akhirnya datang satu persatu, nggak banyak, tapi akhirnya mereka bisa sama-sama pengen bangun masjid di tempat itu. Itulah jiwa. Kalau kita lagi pengen, bahwa saya sudah 40 tahun nih, saya pengen memperbaiki akhirat ini. Lalu kita jujur, jiwa kita sudah rindu dengan akhirat dan sudah mulai ingat akhirat, ingat kematian, ingat penyakit, ingat barzah, ingat sakaratul maut, dan itu kita temukan pada hati kita. Sama sebenarnya. Nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sudah memiliki kepedulian tentang masalah mati, masalah kehidupan barzah. Kenapa? Begitulah kehidupan. Kita akan dipertemukan dengan apa yang menjadi bentuk dari jiwa kita. Maka bentuklah jiwa kita dengan pembentukan yang terbaik, asahlah dengan pahatan yang terbaik, karena bentuk dari jiwamu, asahan pada jiwamu, ketika kamu mengasah jiwamu itu, lalu jujur dengan pahatan-pahatan pada jiwamu, dengan habit yang baik, kebiasaan yang baik, kamu pasti akan ketemu dengan sesuatu yang baik pula. Sebagaimana ketika kamu membiarkan dirimu buruk, ketika kamu membiarkan dirimu pada satu nuansa yang negatif, pada satu yang buruk, maka sama. Kamu nanti pun akan dipertemukan dengan sesuatu yang buruk. Dan itu yang akan terjadi pada kehidupan. Makanya Muhajirin ketemu Ansor. Ketemu, kenapa? Dari orang-orang yang memiliki sebuah karakter jiwa yang sama, mencintai akhirat dan mencintai baginda Nabi. Ketika ketemu, tidak membutuhkan proses yang panjang untuk mempersaudarakan, tapi langsung cocok. Kenapa? Mereka memiliki jiwa yang sama. Cintanya mereka kepada Nabi lebih besar daripada cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Makanya itu mereka itu ditambah lagi dengan pertolongan Allah yang menjadikan mereka bersaudara, ditambah lagi dengan peran serta Rasulullah yang tidak bisa dipandang remeh ketika mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Tapi secara basic mereka sudah ketemu, mereka sudah memiliki kecocokan. Makanya saya juga kalau boleh sedikit berbagi, tapi ya ini ini hanya cerita saja, fakta gitu. Ketika saya tuh pingin sekali gitu mengkonsep dakwah gitu, bagaimana bisa memberikan dakwah itu runut, sistematik, dengan membuat sebuah series gitu, memberikan packaging dan bentuk yang terbaik dalam dakwah gitu. Ya qadarullah ketemu dengan tim hari ini yang membersamai gitu. Akhirnya ketemu, ngobrolnya cocok, tektokannya cocok, ngobrolnya cocok, konsep-konsep kita cocok gitu. Dan akhirnya bertemu, berjumpa, walaupun kita tidak pernah menyangka sebelumnya. Kalau boleh saya sampaikan, ada beberapa tim yang sebenarnya saya sudah kenal cukup lama. Tapi ya cukup saling mengenal, tapi tidak pernah langsung dekat gitu. Tapi akhirnya ketika keinginan itu semakin kuat saya tuh ingin punya tim yang memiliki visi yang sama gitu, memiliki kreasi gitu dalam urusan dakwah, bukan hanya sekedar ngomong tapi juga memberikan yang terbaik gitu, bukan hanya sekedar apa adanya dan ala kadarnya. Lu ketemu sama orang-orang yang mereka selama ini berjibaku dalam lapangan dakwah, dan mereka juga berpikir gimana ya caranya mengangkat dakwah itu ke tempat yang lebih tinggi gitu, supaya dakwah itu betul-betul diberi respect oleh setiap masyarakat gitu. Lu qadarullah tuh yang ketemu akhirnya menjadi satu bagian yang kita saling cocok, dan alhamdulillah itu dan kita alhamdulillah berjalan dalam perjalanan syamilah ini sudah hampir 5 tahun, dan itu merupakan salah satu bukti konkret al-arwahu junudun mujannah. Memang ruh itu bagikan pasukan yang terlatih. Kalau kenal akrab mereka saling berkenalan, kalau tidak akrab mereka saling menjauh. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita kembali kepada poin yang kedua.
Ini merupakan hikmah dari Allah, tapi ini juga ujian sekaligus pula memberikan kepada kita sebuah titik refleksi, ya. Berarti Allah itu sedang memberikan kepadamu sebuah opsi gitu. Kamu punya jiwa yang baik kah? Kalau kamu punya jiwa yang baik, Allah akan pertemukan kamu dengan jiwa yang baik. Itu sudah fitrah dari Allah. Tapi kalau kamu punya jiwa yang buruk, ya kamu akan ketemu dengan sesuatu yang buruk. Makanya maaf ya, kadang-kadang takdir pada kehidupan kita itu biasanya takdir-takdir yang terjadi menimpa pada kehidupan kita ya biasanya tidak jauh dari apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Akhirnya orang terkena narkoba, ya karena pada dasarnya dia sudah tidak nyaman dengan berbagai macam kebaikan. Mencoba untuk kabur dan mencari sesuatu yang sifatnya haram. Dan akhirnya ketemu yang haram, ketemu circle yang haram itu. Dan itulah yang menjadi sebuah tugas kita. Jiwa kita itu tergantung bagaimana kita membentuknya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat yang ke-26. Karena kaedah dari hadis al-arwahu junudum mujannadah ini, kaedah ini tuh berkesesuaian dengan ayat Allah pada surat An-Nur ayat yang ke-26, yang ke-62. 26. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ini kan jelas nih. Allah menyampaikan bagaimana wanita yang buruk kepada laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk kepada perempuan yang buruk, laki-laki yang baik kepada perempuan yang baik kepada laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik kepada perempuan yang baik. Itu sudah berkesesuaian. Jadi algoritma kehidupan, jadi dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah pada surat An-Nur ayat yang ke-26, inilah algoritma kehidupan. Apa algoritma kehidupan? Apa yang kamu bentuk pada jiwamu, apa yang kamu bentuk pada jiwamu, dan apa yang kamu tumbuhkan pada habit-habit yang membentuk jiwamu, kebiasaannya, maka sesungguhnya itulah yang akan Allah pertemukan algoritma itu. Sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan hatimu, kebiasaan jiwamu. Persis. Nah, dan itu Allah pertemukan sebagaimana kamu memiliki karakter jiwamu. Itu sifat keadilan Allah. Ya, itu sifat keadilan Allah. Maka Allah nyampaikan yang buruk ketemu yang buruk, perempuan yang jelek akan ketemu laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek ketemu dengan perempuan yang jelek, laki-laki yang baik ketemu dengan perempuan yang baik, perempuan yang baik ketemu dengan laki-laki yang baik. Itu algoritmanya. Algoritmanya sedahsyat itu dalam kehidupan. Maka itu memberikan kepada kita itu menggugah kepada kita. Berarti jiwa kita ini kita bentuknya kayak apa? Ya, kita bentuknya itu kayak apa? Kita membentuk jiwa kita, habit apa yang kita tumbuhkan, kebiasaan apa yang kita tumbuhkan, ya biasanya itulah yang akan Allah pertemukan untuk kita. Orang yang menyadari hidup sehat, ya biasanya entah gimana caranya ketemu dengan orang-orang yang pengen hidup sehat. Orang yang pengen olahraga, konsisten dengan olahraga, ya biasanya nanti ketemu dengan orang-orang yang sedang ingin untuk hidup sehat dengan olahraga. Orang yang bercita-cita untuk membangun rumah Quran, ya biasanya akan ketemu dengan orang-orang yang ingin membangun rumah Quran yang sama. Itulah yang saya alami. Saya masih ingat sekali 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, saya tuh ingin sekali membuat konsep dakwah yang terstruktur, tersistematik, packaging yang terbaik gitu, dan memberikan sajian yang terbaik. Ya ketemu dengan orang-orang yang memiliki keresahan yang sama tentang dakwah, dan ternyata memiliki keinginan yang sama, dan Allah pertemukan itu. Di saat usia saya pada saat itu 35 tahun, 36 tahun. Setelah perjalanan sendiri kemana-mana dalam dakwah, datang ke sini, datang ke sana sendirian, dan belum ada tim pada saat itu yang menemani. Allah pertemukan. Jadi ini juga merupakan bagian kepada para santri ya, santriwati. Apapun yang menjadi kecondongan kalian, pasti Allah pertemukan. Sabar saja. Kalau kalian menjadi orang yang suka murojaah Quran, setiap hari tidak pernah pisah dari Al-Quran, insya Allah akan ketemu dengan orang yang sama. Sabar saja. Di ruang tunggu kehidupan yang kalian harus berikan kesabaran. Pasti ketemu, insya Allah. Karena kalian tidak akan mungkin cocok dengan orang yang mendengarkan musik dan menikmati konser. Kalian nanti akan tersiksa. Yang satu suka menikmati konser musik, yang satu ngaji Quran. Nggak akan ketemu frekuensinya. Makanya sabar saja, pasti kalian akan ketemu. Kalau kalian terbiasa disiplin, baik dalam perencanaan, planning yang baik, memiliki visi bahwasanya ingin memberikan, nanti hidupnya ingin memberikan jasa dan memberikan manfaat kepada banyak orang, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki konsep yang sama. Itu sudah janji dari Allah dan itulah algoritma pada kehidupan kita.
Dan inilah betapa hikmahnya Allah besar ketika menciptakan jiwa manusia dan memetakan manusia dalam kejiwaannya menjadi dua. Yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk, dan itu sifat keadilan Allah. Ini yang kedua. Dan ini menjadikan kita sekali lagi ya, Allah dan Rasulnya dari surat An-Nur 26 dan hadis yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Bukhari. Sekali lagi, tempa jiwa kita dengan penataan yang terbaik. Pasti kita akan ketemu orang-orang yang akan satu frekuensi dengan kita. Allah itu adil dan sifat keadilan Allah. Allah akan pertemukan orang yang secocok jiwanya dengan apa yang kita usahakan. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang keempat, yang kelima, insya Allah kita bahas pada pertemuan kita berikut.